Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, SYL. Penetapan tersangka itu dilakukan setelah penyidik Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara pada Rabu, 23 November 2023. Telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka, kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan. Adapun Firly terbukti melakukan pemerasan dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya. Terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian RI 2020 hingga 2023, jelasnya, baca juga, Dewan Pengawas KPK usut sewa rumah rehat Firly Bahuri Rp650 juta per tahun. Diketahui kasus ini berawal dari adanya pengaduan masyarakat, Dumas, ke Polda Metro Jaya soal dugaan pemerasan pada 12 Agustus 2023 untuk pendumas atau yang melayangkan dumas yang diterima 12 Agustus 2023 kami menjaga kerahasiaan pelapor untuk efektivitas penyelidikan, kata Direktur Reskrimsus Polda Metro Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Kamis, 5/10/2203, malam. Selanjutnya, Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan langkah-langkah untuk memverifikasi dumas tersebut. Setelahnya, pada 15 Agustus 2023 polisi menerbitkan surat perintah Pulbaket sebagai dasar pengumpulan bahan keterangan atas dumas itu. Dan selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2023 telah diterbitkan surat perintah penyelidikan sehingga kemudian tim penyelidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan serangkaian penyelidikan untuk menemukan apakah ada peristiwa pidana yang terjadi dari dugaan tindak pidana yang dilaporkan yang dimaksud, ungkapnya. Kemudian, Ade mengatakan pihaknya mulai melakukan serangkaian klarifikasi kepada sejumlah pihak mulai 24 Agustus 2023, naik penyidikan. Setelah itu, penyidik akhirnya menaikkan status kasus pemerasan tersebut ke penyidikan dari hasil gelar perkara pada Jumat, 6 Oktober 2023. Ditingkatkannya status kasus tersebut karena hasil gelar perkara penyidik menemukan adanya unsur pidana dalam kasus tersebut. Hingga kini total sudah 99 orang saksi dan ahli dengan rincian 91 saksi dan 8 orang ahli yang dimintai keterangannya selama proses penyidikan. Adapun sejumlah saksi yang sudah diperiksa mulai dari SYL, Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar, Ajudan Ketua KPK, pejabat Eselon I Kementerian Pertanian beserta pejabatnya dan lain-lain. Lalu, 2 ex-wakil Ketua KPK Saud Situmorang dan M. Jasin dengan kapasitas sebagai saksi ahli. Kemudian, pihak kepolisian juga memeriksa pegawai KPK yakni Direktur Pelayanan, Pelaporan, dan Pengaduan Masyarakat KPK, Tommy Murtomo dan sejumlah pegawai KPK lainnya. Terakhir, Ketua KPK, Firly Bahuri juga sudah diperiksa dalam proses penyidikan kasus tersebut yakni pada Selasa, 24 Oktober 2023, dan Kamis, 16 November 2023. Di sisi lain, terdapat 2 rumah milik Firly Bahuri yang digeledah pihak kepolisian pada 26 Oktober lalu. 2 rumah tersebut beralamat di Jalan Kertanegara 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan Perum Gardenia Villa Galaxy A2 nomor 60, Kota Bekasi. Adapun dalam kasus ini pasal yang dipersangkakan yakni pasal 12 huruf E atau pasal 12 huruf B
atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yungto Pasal 65 KUHP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.